across the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, I'm a northern girl. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Masih bersama channel Raime 13, di mana di video kita kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12, yaitu matematika wajib ya. Nah, yaitu kita bahas pada video ini mengenai statistika. Nah, pada statistika, sebelum kita membahas terperinci atau keseluruhan mengenai statistika ini, alangkah baiknya kita pelajari dulu beberapa istilah yang terkait pada statistika ini. Nah, jadi untuk video kita kali ini, kita hanya membahas beberapa istilah mengenai statistika ya. Beberapa istilah dalam statistika. Jadi jangan di skip dulu video ini, mari sama-sama kita belajar ya. Karena kita tetap harus mempelajari yang namanya statistika. Karena ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita lihat istilah yang pertama dalam statistika, yaitu datum. Nah, datum adalah setiap keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian, dan datum ini juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu datum berbentuk bilangan dan datum berbentuk kategori. Oke, jadi untuk memudahkan kita ambil di sini contoh dari setiap datumnya. Contoh yang pertama untuk datum berbentuk bilangan, yaitu berat badan siswa, yang kedua tinggi siswa, yang ketiga nilai matematika siswa, dan yang keempat adalah jarak tempuh sebuah mobil, dan yang kelima dan seterusnya bisa dilengkapi contoh-contohnya ya. Nah, yang kedua kita ambil contoh dari datum berbentuk kategori, di mana datum berbentuk kategori ini berkaitan dengan sifat seperti baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa ditambahi ya, bisa ditambahkan contohnya yang berbentuk atau berkaitan dengan sifat. Oke, yang kedua adalah istilah pada statistika ini adalah data, di mana data ini adalah sekumpulan datum. Nah, data adalah sekumpulan datum, di mana data ini juga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data kuantitatif adalah keterangan-keterangan berupa angka. Data kuantitatif adalah keterangan-keterangan berupa angka. Dan data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah data diskrit, di mana pengertiannya yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Itulah data diskrit. Data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Yang kedua adalah data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinu ya. Nah, kita ambil yang kedua dari data ini, yaitu tadi data dibedakan menjadi dua kategori ya. Yang kedua adalah data kualitatif, di mana data kualitatif ini sering kita dengar istilahnya ya, atau kualitas ya. Data kualitatif adalah keterangan-keterangan bukan angka. Nah, keterangan-keterangan bukan angka. Gimana sih contohnya? Jadi untuk memudahkan kita mengenai data kuantitatif dan data kualitatif, di sini ada kita buat contohnya ya. Yang pertama untuk contoh dari data kuantitatif, kita ambil di sini contohnya adalah data tentang persentase banyaknya siswa di suatu sekolah yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jelas setiap tahunnya sekolah pasti melakukan penelitian ini ya, atau pengumpulan data terkait
siswa-siswa yang lulus di perguruan tinggi negeri. Oke. Yang kedua, untuk contoh dari data kualitatif. Kita ambil di sini contohnya adalah data tentang mutu hasil produksi suatu barang. Jelas kita sudah mengerti arti dari kualitatif, kualitas ya. Oke, inilah istilah dalam statistika yang kedua. Kita lanjutkan istilah dalam statistika yang ketiga, yaitu apa sih istilah yang ketiga yang harus kita pelajari? Yang ketiga adalah istilah statistik. Nah, istilah statistik, di mana istilah statistik ini digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data yang telah disusun ke dalam daftar ataupun diagram. Inilah statistik. Oke ya, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah ini dia. Ilmu tentang statistik dinamakan statistika. Jadi istilah yang keempat adalah statistika yang harus kita ketahui. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengertian dari statistika adalah ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data penelitiannya. Oke, ini ya pengertian dari statistika. Ternyata statistika ini dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif, di mana pengertiannya adalah bagian statistika yang meliputi metode pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran secara deskriptif atau uraian. Nah, yang kedua adalah statistika inferensi, yaitu metode penarikan kesimpulan. Oke, ada dua ya istilah dalam statistika. Yang pertama dari statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensi. Oke, jadi untuk memudahkan kita mengenai statistik dan statistika ini, di sini ada contohnya kita buat ya. Contohnya adalah ini dia. Nah, contoh statistik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah data kependudukan dan perekonomian milik Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS ya. Yang kedua adalah data kepemilikan kendaraan bermotor di suatu perkotaan. Yang ketiga kita ambil contohnya adalah data belanja daerah dan anggaran pemerintah daerah milik Kemenkeu. Yang keempat adalah data kependudukan suatu desa yang didapatkan lewat survei. Dan yang kelima bisa dilanjutkan contohnya. Inilah contoh statistik yang terjadi atau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas ada ya. Nah, kalau kita di pedesaan, jelas kita pasti sering mendengar data kependudukan ya. Itu sensus penduduk. Nah, contoh dari statistika yang kerap dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita ambil di sini pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan piramida penduduk dengan menggunakan analisis cohort demografi, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah pengolahan data kependudukan di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi penduduk aritmetik. Nah, penduduk aritmetik ya. Dan yang ketiga kita ambil sini contohnya adalah menemukan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian siswa. Ini sering dilakukan oleh para guru ya, per bidang studinya yang masuk di kelas atau di setiap kelas. Oke, inilah istilah statistika yang ketiga dan yang keempat. Kita lanjutkan istilah dalam statistika yang kelima. Apa sih yang kelima yang harus kita ketahui? Yang kelima adalah populasi. Di mana pengertian populasi ini adalah
penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah objek secara keseluruhan. Jadi, kalau kita ingin melakukan penelitian, misalnya si A melakukan penelitian, jelas dia harus mengambil objek secara keseluruhan. Misalnya kita ambil populasi SMA Brigjen Katamso. Oke, jadi seluruh kelas pada SMA Brigjen Katamso. Inilah pengertian dari populasi. Sementara yang keenam yang harus kita pelajari yaitu sampel. Istilah dalam statistika yang keenam adalah sampel atau contoh, yaitu bagian tertentu. Nah, bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, tadi adalah SMA Brigjen Katamso. Misalnya kita ambil objek yang akan kita teliti adalah kelas 11, kelas 12 IPA, ataupun kelas 12 IPS. Oke, kita ambil di sini contohnya ya. Oke, contohnya adalah ini dia, suatu sekolah yang terdiri dari 13 kelas. Oke, di suatu sekolah itu ternyata terdiri dari 13 kelas. Akan digunakan untuk penelitian tentang pengaruh jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah terhadap hasil belajar siswa. Jelas ada pengaruhnya ya. Kalau rumahnya dekat gimana, kalau rumahnya jauh gimana. Jadi, untuk keperluan tersebut diambil 5 kelas yang meliputi kelas 10, kelas 11 IPA, kelas 11 IPS, kelas 12 IPA, dan kelas 12 IPS. Yang masing-masing terdiri dari satu kelas. Ini contohnya. Jadi dari contoh ini, manakah yang dinamakan populasi dan manakah yang dinamakan sampel? Oke, jadi yang dinamakan populasi adalah, ini dia, dalam penelitian itu ya, populasi adalah keseluruhan kelas atau 13 kelas yang ada di sekolah itu. Itulah populasi. Sementara yang menjadi sampel adalah 5 kelas yang diambil atau sebagian kelas dari keseluruhan kelasnya. Oke, kita ambil lagi contohnya, bisa dicatat ya, bisa dicatat. Misalnya kita ambil keseluruhan siswa pada kelas 12, keseluruhan siswa di kelas 12. Misalnya kita ambil di SMA Brigjen Katamso. Oke, kelas 12 berarti IPA dan IPS. Kita ambil sampelnya adalah kelas 12 IPS 1. Nah, itu dia. Nah, jadi yang kita teliti adalah siswa-siswa yang malas belajar matematika atau siswa-siswa yang sering tidur pada saat pembelajaran matematika. Itulah sampelnya. Kalau tadi populasinya keseluruhan kelas 12 di SMA Brigjen Katamso. Oke, inilah istilah-istilah yang harus kita ketahui terkait dengan statistika. Ada 6 yang paling sering kita temui lah ya, kita temui. Jadi sampai sinilah video kita. Semoga istilah-istilah dalam statistika ini bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebaran data, data tunggal, data berkelompok, dan yang lain-lain terkait dengan statistika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita ucapkan selamat bertugas dalam proses pembelajarannya. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap di rumah dan jangan lupa untuk bahagia. Bye-bye untuk kita semua. Salam dari Raimet 13.